Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat ya Allah berikan kepada kita, bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita muliakan ko dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di surau, di musalla yang kita cintai ko menjadi salah satu amalan terbaik yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak dan memasukkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling dekat denganku nanti, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti, orang yang surganya paling dekat denganku nanti, yaitu seseorang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kedudukan yang mulia untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sanak-sanak kami, jamaah yang kami muliakan. Walaupun agak langang Sarawak kini, tak masalah Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan saja kajian awak karena mungkin sanak-sanak kita yang lain punya keperluan. Kabarnya ada balik, Pak? Ada balik jika, Bu? Ada balik jika ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan lancar acara saudara kita tersebut. Kajian hadis arba'in kita malam hari kini, kita membahas hadis yang ke-9. Bahkan Bapak Ibu buka hadis yang ke-9.
Hadis yang ke-9 temanya tentang menjauhi larangan dan melakukan perintah sesuai kemampuan. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah yang punya nama asli Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintah, lakukanlah atau laksanakanlah perintah itu semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah mereka yang banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau berdua. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bahas malam hari kini, kata para ulama kita, termasuk salah satu kaedah di dalam Islam yang sangat penting. Hadisku relatif singkat Bapak Ibu. Kalau dihitung barisnya, palingnya 3 baris sampai baris. Lumayan pendek. Tetapi kalau dikaji secara mendalam, maka persoalan-persoalan penting di dalam kehidupan awak dibahas di dalam hadisku. Makanya Bapak Ibu, ketika ulama memberikan syarah penjelasan terhadap hadisku, rata-rata penjelasannya lumayan panjang. Nah, contoh saja di dalam kitab yang kami bawa, yang memberikan penjelasan untuk hadisku saja Bapak Ibu, jumlah halamannya hampir 30 halaman. Penjelasan hadis cikgu. Nah, kini yang awak ambil yang pokok-pokoknya saja. Jadi, yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan masalah larangan. Kaedahnya adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu melakukannya, maka jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kamu untuk melakukannya, maka lakukanlah, laksanakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuanmu. Kita lagi yang mukadimah segitik lu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita membicarakan masalah hukum di dalam Islam, yang hukum tu 5. Ingat buat ana 5 tu? Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga ada haram,
yang keempat makruh, yang kelima mubah. Wajib lawannya haram, sunnah lawannya makruh, kemudian mubah berdiri sendiri. Yang termasuk dalam perintah Allah, perintah Nabi yang disampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan di dalam hadis, maka hasil hukumnya nanti bisa bercabang dua. Yang pertama, bisa makna perintah itu hukumnya wajib, bisa makna perintahnya hukumnya sunnah. Jadi kalau awak baca dalam Al-Quran, dalam hadis Bapak Ibu, perintah Allah atau perintah Nabi, alun tentulah yang perintah itu hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Tergantung nanti cara pemahaman dalilnya. Dan itu yang bisa memahami tentu para ulama itu. Yang wajib pun nanti terbagi pula dua. Ada yang namanya kewajiban yang sifatnya personal, pribadi masing-masing. Itu yang kita kenal dengan fardu ain. Contohnya salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian haji. Nah, itu kewajibannya pribadi, tidak bisa diwakili. Ya, terutama yang 3 tadi, salat, puasa, zakat. Salatlah contohnya Bapak Ibu, boleh bisa diwakilkan ke orang. Kecik apa? Kini panak na ya sembahyang maghrib ini. Tolong gantilah sebentar. Bisa Pak? Tak bisa. Kewajiban pribadi. Puasa Ramadan bisa digantikan? Tak bisa. Kewajiban zakat, kewajiban pribadi, kewajiban haji, kewajiban pribadi. Selagi orang tu masih hidup, tak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu namanya fardu ain. Kemudian ada pula fardu kifayah. Sebuah kewajiban yang kalaulah ada perwakilan kaum muslimin yang melakukan, walaupun satu orang, maka kewajiban beban amanah terhadap muslim yang lain diangkat oleh Allah. Artinya, kalaulah seorang saya melakukan, mewakili Bapak Ibu, dan yang lain bebas dari kewajiban. Tak ada sok. Tapi kok tidak ada sama sekali orang muslim melakukan kewajiban kifayah itu, sadonya berdosa. Contohnya, penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Kewajibannya bukan kewajiban awak sadonya. Ini terbayang di Bapak Ibu, kok seandainya penyelenggaraan jenazah tu wajibnya, fardunya fardu ain. Berapa repotnya tu Pak? Sadu awak kau yang ada di komplek kau meninggal seorang orang, kok kewajibannya fardu ain, berapa repotnya, berapa lamanya tu. Memandian harus sadonya, mengapani harus sadonya. Kalau menyalatkan misalnya ya, mungkin bisa hadir. Mengumpulkan harus sadonya, bara repotnya tu kalau sadonya punya kewajiban. Tapi Masya Allahnya diambil kesimpulan hukum bahawa walaupun 1 atau 2 orang yang lah melakukan kewajiban itu, selesai tunai lah, selesai dianggap oleh Islam. Tapi ingat, kok seandainya tidak ada satu pun yang melakukan kewajiban itu, seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar sinan berdosa sadonya. Termasuk hal yang kadang dianggap remeh Bapak Ibu, contohnya dapat undangan beralik. Undangan beralik itu selagi awak sehat, selagi cuaca lai rancak, selagi jarak lai bisa ditempuh, selagi tidak ada maksiat di tempat beralik itu, diundang awak, wajib kita hadir. Kalau undangnya pribadi,
maka kewajiban hadirnya pribadi-pribadi. Kalau undangannya secara organisasi, contoh, ada yang beralik ke bu? Tertulis di undangan itu pengurus Musalla An-Nur. Pengurus Musalla An-Nur ke Bapak Ibu surang kau atau banyak kah? Banyak kan? Nah, itu hukum hadirnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Artinya kok ketua senan hadir, atau bendahara senan hadir, atau sekretaris senan hadir, surah hadirnya, berarti nan sadonyo lah lepas kewajiban. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang hadir, seluruh pengurus Musalla An-Nur kepada sadonyo. Dek gara-gara indak pai baralik. Itu wajib. Wajib bisa menjadi kewajiban pribadi personal, wajib bisa menjadi kewajiban bersama, yang kalau diwakili oleh satu orang maka telah terlepas kewajiban dari yang lain. Nah, kemudian perintah itu juga nanti terbagi dengan hukum namanya sunnah. Dan sunnah kok terbagi pula dua nanti. Ada sunnahnya sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan pelaksanaannya, Nabi jarang meninggalkannya walaupun tidak wajib. Contohnya salat rawatib muakkadah, 2 balik rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 balik rakaat. Kecik Nabi Bapak Ibu, siapa yang salat 2 balik rakaat sehari semalam selain salat fardu, yaitu salat rawatib tadi, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi yang 2 balik itu dianjurkan kita menjaganya, jangan sampai tinggal. Kalau Nabi sangat menjaga, jarang meninggalkan. Tapi ada pula rawatib nanti yang ghairu muakkadah, sunnah, tapi Nabi kadang melakukan, kadang meninggalkan. Tidak sekuat yang pertama tadi. Contohnya rawatib misalnya 2 atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Dan itu sunnah juga, tetapi sunnahnya tidak terlalu ketat seperti yang pertama. Tetapi walaupun sunnahnya ghairu muakkadah, jangan begitu mudah saja awak tinggalkan. Bertanya ambo Bapak Ibu, di musala awak ko ada ndak waktu salat? Ya. Muazin selesai azan langsung selesai salat. Salat langsung selesai qamat, ada ndak? Berarti ada jeda waktunya tadi Pak. Habis qamat ada jeda waktunya. Kalau situ tertulis iqamah 15 menit sesudah azan. Berapa? 10 menit sesudah azan kecuali subuh 15 menit. Nah, berarti subuh mau balik, zuhur mau balik, subuh mau balik, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. Kepada itu. Berarti masih memberi ruang untuk masing-masing waktu salat itu jamaah untuk salat qabliyah. Tapi ada pula sebahagian masjid musalla Bapak Ibu, de alasan yang sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu ghairu muakkadah saja, sunnah ghairu muakkadah, maka kebijakan pengurusnya kadang tidak memberi kesempatan jamaah untuk salat sunat. Selesai azan asar, langsung qamat, langsung salat asar. Selesai azan maghrib, langsung qamat, langsung salat maghrib. Selesai azan isya, langsung qamat, langsung salat isya. Berarti kau kurang tepat. Kurang tepat. Seharusnya lagi aja lah kesempatan. Jangan dibuat diformalkan oleh itu. Kecuali dalam kondisi awak misalnya pengajian kini ke Bapak Ibu ya.
agak terpanjang mungkin ustaz yang mengaji. Uranglah azan, kajian bila belum selesai, beliau tarawihkan, kemudian baru selesai ketika waktu iqamat dah masuk. Kemudian muazzin langsung azan, kemudian langsung iqamat. Tentu itu boleh. Kerana menuntut ilmu tingkat sunnahnya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat salat sunat sebelum isya. Jadi musalawat ku lah tepat baik kebijakan ku Bapak Ibu ya. Asarnya lagi kesempatan, maghribnya lagi kesempatan, isyanya lain lagi kesempatan. Itu perintah. Nah kemudian kalau bicara kita larangan, larangan itu 20 hukumnya nanti. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Makruh ku 20 cabang nanti Bapak Ibu. Ada makruh namanya karahah li tanzih, ada hukumnya karahah li tahrib. Kalau haram dah jale dia waktu makan babi, minuman kare, judi, mengadu nasib dan seterusnya haram. Ada makruh. Nya tak sampai haram dah, tapi nya dilarang oleh Nabi. Artinya larangannya tidak seketat dari haram. Kalau dalam rinciannya, kalau yang makruh itu ditinggal berpahala di kerajaan, tidak berdosa. Kalau haram, di kerajaan berdosa, ditinggal berpahala. Tapi jangan awak terlalu menganggap remeh yang makruh kok. Karena sebagian ulama kita dalam sebagian mazhab membagi makruh ku Bapak Ibu 2 cabang. Ada karahah li tanzih, ada karahah li tahrib. Ada kemakruhannya tingkatnya rendah, ada kemakruhan tingkatnya mendekati haram. Contohnya kemakruhan karahah li tanzih, yaitu memakan makanan yang berbau, kemudian setelah itu langsung solat, indak gosok gigi dulu. Contohnya Bapak Ibu, makanan dan berbau, nyo halal ke? Tak haram, halal. Tapi kalau makan itu berbau nangui awak, patai, jaring, bawang-bawang. Orang Arab Bapak Ibu suku makan bawang merah mata, bawang putih mata, bawang perai mata. Tanya bu ke ibu-ibu, bu, kalau bawang merah dimakan mata, busuk nak ngok. Bawang merah, bawang putih, bawang alai, bawang perai itu. Kalau mata ini makan busuk ngok kita. Berarti orang yang setelahnya memakan itu, ndaknya berasihan mulutnya, ndak gosok giginya, langsungnya salat. Berarti yang nyokrajokan itu makruh. Karahah li tanzih. Tetapi ada juga yang karahah li tahrim. Nyo makruh, tapi makruhnya mendekati keharaman. Contohnya, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu ya, bagi bapak kami yang sampai saat ini masih merokok. Kalau ada ulama yang mengatakan rokok itu makruh, makruhnya karahah li tahrim. Nyo makruh, tapi makruhnya mendekati keharaman. Bagi ulama yang mengatakan makruh. Walaupun kini secara fatwa lah banyak kita dapati ulama yang mengharamkan rokok itu. Tapi taruhlah awak anggap itunya makruh. Maka makruhnya makruh li tahrim. Makruh tapi lah mendekati haram. Nah, ada orang mengatakan ustaz kan yang makruh tu nyo. Dan makruh tu kan ustaz kalau di kerajaan nyo nak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Kalau ambo kerajaan mana kan nak berdosa, ambo dah yo. Tapi cuba ambo bertanya cik ustaz. Kok seandainya kita orang penggalih Bapak Ibu, orang menggalih itu kan ada untung, ada rugi, ada balik modal. Ada untung, ada rugi,
Ada balik modal. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita orang panggale, mana ni kita inginkan? Rugi ke? Untung ke atau balik modal? Apa? Ingin tiap hari balik modal saya? Ya. Untung. Jangankan balik, jangankan rugi, jangankan balik modal, untung yang kita inginkan. Nah, orang yang berprinsipkannya makruh, Ustaz, tak berdosa ambo kelambo kerajukan. Memang tak berdosa, tapi ibarat orang menggalih, ibarat orang yang tiok menggalih balik modal, saya taruh tak pernah beruntung. Memangnya tak berdosa tu, tetapi alangkah lebih baiknya ketika nyo ditinggalkan pahala yang kita dapatkan, untung yang kita dapatkan. Jadi, bahasalah kita Bapak Ibu, yang masalah larangan, kalau yang haram tu itulah jalih tu, harus dihindari. Tapi bagi yang makruh, selagi masih bisa kita hindari, apakah makruhnya ditanzih tadi atau ditahrim, hindari sebaik mungkin. Kenapa? Karena dengan menghindarinya lah kita akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Kalau aku larang, jauhi larangan. Berarti Bapak Ibu, seolah-olah pasal Nabi mengatakan, kalau nanambo larang apakah itu haram hukumnya atau makruh hukumnya, tinggalkan. Walaupun tingkat suruhan meninggalnya tentu berbeda. Kalau yang haram tadi, ajaleh tu tinggalkan, wajib tu tinggalkan. Kalau yang makruh, usahawan meninggalkan. Kemudian masalah larangan, sesuatu yang pada dasarnya nyo dilarang, diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat. Kok haram kok? Tapi dek kondisi darurat, yang haram tadi boleh di kerajaan. Itu kaedahnya Bapak Ibu, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat, keadaan yang memaksa, membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang untuk dilakukan. Contoh, babi haram. Tapi orang memang ya, kita berada pada kondisi batu-batu indah, ada makanan sama sekali yang bisa dimakan, yang bisa menyelamatkan hidup awak, kecuali babi ke. Maka yang awalnya haram, boleh kerana darurat. Ibu-ibu menampakkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram awak, halal atau haram? Haram. Itu hukum asalnya. Tapi kalau giliran kita baru baik ke dokter, dan itu dokter yang adanya, dokter tak ada dokter parusi ke bagi ibu. Boleh kalau dokter kandungan. Bu, dokter kandungan banyak ibu, banyak parusi, banyak laki-laki. Itu tugas ibu-ibu tu, sampai dengan anak-anak kalau dokter, jadilah dokter kandungan dan parusi. Apa banyak dokter parusi ibu. Tapi kalau memang dalam kondisi tidak ada dokter yang kompeten, yang perempuan, yang ada yang laki-laki, maka boleh yang haram tadi dilakukan sekedarnya. Menampakkan aurat di hadapan dokter tadi, kerana akan menangani kesehatan awak. Tetapi ada batasannya. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa yang berada dalam keadaan terpaksa, tanpa dia inginkan itu terjadi dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya menyentuh yang haram tadi. Dua syaratnya, Bu. Yang pertama, bukan keinginan awak untuk itu. Dan kedua, kita tidak berlebih-lebihan. Contoh, makan babi tadi.
Memang awak semua sekali nak ada keinginan makan babi tak? Tapi satu-satunya makanan yang bisa menyelamatkan diri kita hanya babi itu. Berarti itu boleh. Tapi kalau orang peneragaan makan babi, boleh. Teragak nombor baal kecil orang lama babi tu. Ayam ke ayam je, jawi ke jawi je, kabau ke kabau. Cuba je lah babi tu seketik boleh tak? Betul tu nyoba ingin. Korang tak ingin tak? Yang kedua, wala'ad. Indak berlebih-lebihan. Artinya kalau orang makan babi tadi, nyo ambil sesegetik dagingnya, nyo panggang, nyo makan sekadar untuk menyelamatkan hidup nyo, dak nyo bungkus pulang dah bu. Bungkus pulang kau dak di situ. Bungkus pulang, buat lo dendeng di rumah, dendeng babi kan? Itu namanya adin, berlebih-lebihan. Termasuk ibu-ibu yang berubek ke dokter yang laki-laki tadi, boleh menampakkan aurat dalam kondisi terpaksa tadi sekadar yang butuh untuk diperiksa. Jangan nampak lain-lain kalau tak butuh. Kalaulah berlebihan dari kebutuhan, berarti berdosa ibu dari yang berlebihan tadi. Itu masalah larangan. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi darurat, darurat ko membuat nyawa kita berbahaya ke keselamatan awak. Pokoknya dalam kondisi yang sempit, tak ada kita mempermudah-mudahnya. Maka yang haram tadi, yang dilarang tadi, boleh dilakukan dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya adalah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semampumu. Semampunya di situ Bapak Ibu, maksudnya adalah sesuai dengan batas maksimal kemampuan awak. Bukan akan dakti kita. Contoh, banyak orang kadang salah dalam memahami solat boleh dengan duduk. Nah, memang ketika kita mampu berdiri dalam solat itu, apalagi solat wajib hukumnya rukun. Tak sah solat kalau tak tagak. Tapi kalau tak bisa tagak boleh ya. Kalau tak bisa duduk boleh ya. Maka Bapak Ibu, ketika kita memilih memang tak mampu tagak, usahakan dulu barat kalau awak tagak. Usahakan dulu. Tanya kau kursi juga. Ya. Usahakan dulu tagak. Para taluk tahan dia awak, misalnya tahan 30 detiknya. Tagak 30 detik baru setelah itu duduk. Itu namanya fa'tu minhu mastata'tu. Jadi dan dek gara-gara sakit pinggang seketik langsung solat duduk indah. Termasuk juga kapan boleh kita memang ketika tidak mampu menggunakan air boleh dengan tayamum. Tapi kondisi yang boleh kita tayamum. Banyak syaratnya. Yang pertama syaratnya memang awaklah berusaha mencari air, indak bersobok air tu.